Salam, salam sejahtera bagi kita dimanapun kita berada. Saat ini saya akan mempresentasikan apa yang menjadi tugas makalah saya. Judul daripada tugas makalah saya adalah Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Hal yang pertama yang akan saya bagikan dari topik ini adalah apa itu kerajaan maut? Kerajaan maut atau dunia orang mati dalam bahasa Yunani disebut Hades. Dalam bahasa Ibrani disebut Sheol. Di dalam Alkitab terdapat banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang dunia orang mati atau kerajaan maut ini. Hal ini yang pertama dapat kita lihat dari Matius 11 ayat 23 yang akan saya bacakan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Jika di Sodom telah terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota ini masih berdiri sampai saat ini. Dan aku pun, ini bisa dalam Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Dalam Kisah 2 ayat 27, sebab engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak akan membiarkan orang-orang kudusmu dalam kebinasaan. Dalam Wahyu 1 ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 6 ayat 8, aku melihat sesungguhnya ada kuda kuning hijau, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Kita boleh juga lihat dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai ayat 13. Kata yang lain juga, kerajaan maut atau dunia orang mati ini adalah bumi paling bawah, atau dalam bahasa Yunaninya disebut katoteros. Hal ini dapat kita lihat dalam Efesus 4 ayat 9. Yesus turun saat kematiannya di kayu salib, atau Yesus dikuburkan, dia masuk ke dalam kerajaan maut atau dunia orang mati ini. Dunia orang mati disebut Hades dalam bahasa Yunani dan Sheol dalam bahasa Ibrani, atau kerajaan maut atau tempat orang-orang mati untuk sementara berada. Kata Sheol yang diartikan dalam bahasa Ibrani atau orang Yahudi, dunia orang mati atau kerajaan maut, dapat diartikan sebagai alam bayang-bayang, di mana tempat ini bukan neraka maupun bukan surga. Namun, di mana tempat dunia orang mati untuk sementara tinggal. Dalam pemahaman orang Yahudi, yang dimaksud dengan Hades atau Sheol itu adalah dunia orang-orang mati. Dalam kredo pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman gereja, ada kalimat tertulis, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Jadi kerajaan maut yang disebut di dalam kredo itu adalah
alam bayang-bayang yang bukan surga dan juga bukan neraka, namun di mana dunia orang-orang mati sementara tinggal. Di dalam dunia orang mati ini, baik dalam bahasa Yunani Hades maupun dalam bahasa Ibrani Seol, kemana Yesus turun, ada dua tempat yang berbeda lagi. Tempat yang pertama dalam bahasa Yunani yang disebut Ambisos adalah jurang maut. Dapat kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 31, Roma 10 ayat 7, Wahyu 11 ayat 7, Wahyu 17 ayat 8, Wahyu 20 ayat 1. Dan Abisos yang terdapat di Hades ataupun Seol merupakan tempat orang-orang mati yang mati dalam kefasikannya, dalam dosa-dosanya, dalam tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, tempat yang kedua ada yang disebut Paradisos, ya, dapat diartikan juga Firdaus. Tertulis ini di dalam Lukas 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat 4, Wahyu 2 ayat 2. Yesus ketika berada di kayu salib, ia berkata kepada salah seorang yang ada di sebelahnya itu, "Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Ya. Haleluya. Ya. Jadi Yesus berkata kepada salah seorang di zamannya, berarti saudara, Firdaus itu adalah tempat yang ada di Hades dalam bahasa Yunani maupun Seol dalam Ibrani, ya. Tapi ini adalah tempat orang-orang yang mati di dalam Tuhan, ya. Jadi Abisos atau jurang maut adalah tempat orang-orang fasik yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini disebut juga dengan jurang maut atau kerajaan maut. Tapi Paradisos atau Firdaus ini adalah tempat orang-orang yang mati dalam kesalehannya atau dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Abisos yang ada di Hades itu adalah tempat kediaman orang yang mati sebagai antikristus, orang fasik, malaikat neraka atau disebut Abaddon, ya, tempat kuasa kegelapan, tempat iblis ditahan, ya. Disebut juga bumi paling bawah. Boleh kita baca di dalam Roma 10 ayat 17, ya, Efesus 4 ayat 9, dan penjara dalam 1 Petrus ayat 13. Ini adalah, atau Abisos ini adalah tempat kuasa kegelapan bersemayam. Boleh kita baca dalam Wahyu 9 ayat 1 atau Wahyu 11 ayat 7, Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, dan ini disebut juga tempat hukuman sementara atau tempat penderitaan sementara. Namun Abisos ini belumlah disebut neraka. Dan tempat ini sangat ditakuti oleh kuasa kegelapan. Ya, Abisos belum disebut neraka. Karena neraka adalah tempat yang ditakuti oleh seluruh kuasa kegelapan. Ya. Jadi Abisos atau jurang maut yang ada di Hades, tempat ini adalah tempat kesengsaraan, tempat penderitaan bagi orang-orang fasik. Ya.
Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu tidak masuk kepada abisos. Ya. Boleh kita baca Lukas 6 ayat 23, di mana di sana ada orang kaya yang menderita sengsara karena dia harus mengalami hukuman karena dosa yang dilakukannya selama dia hidup. Ya. Orang kaya yang masuk ke abisos atau jurang maut itu dikatakan menderita sengsara. Tetapi penderitaan yang ada di abisos ini belum dikatakan neraka. Karena penderitaan di tempat seperti ini belum seperti yang terjadi di dalam neraka. Tempat yang kedua yang ada di Hades adalah Paradis atau Firdaus. Firdaus ini adalah tempat orang saleh atau dapat disebut dalam Lukas 6 ayat 12. Ya. Seperti Lazarus dan Abraham yang menikmati damai dan sukacita. Tempat Firdaus memiliki suasana seperti dalam kerajaan surga, penuh damai dan sukacita. Tetapi Firdaus ini bukanlah tempat surga yang sesungguhnya. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu akan terjadi ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam Matius 24 ayat 29 sampai ayat 31 dikatakan, semua orang saleh dari penjuru dunia akan dikumpulkan oleh Tuhan Yesus yang memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dapat juga kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Yaitu orang-orang saleh yang telah meninggal akan dibangkitkan oleh Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Dan bersamaan dengan itu, orang-orang yang saleh yang masih hidup diubahkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, maka orang-orang yang meninggal dan rohnya yang ditaruh sementara di Firdaus akan dibangkitkan oleh Allah untuk naik ke surga. Demikian juga dengan orang-orang saleh yang masih hidup akan diubahkan oleh Kristus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Baik, orang-orang yang ada di abisos atau jurang maut ini, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dari materi ini kita bisa melihat orang-orang yang meninggal, jika mereka meninggal percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka meninggal mati langsung masuk ke Firdaus. Tetapi Firdaus itu bukanlah surga sesungguhnya. Orang-orang fasik yang jika meninggal, ya, orang-orang fasik, mereka yang tidak melakukan kebenaran, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, jika mereka meninggal, mereka akan masuk kepada abisos, ya, atau jurang maut, di mana di dalam jurang maut ini ada penderitaan, tapi mereka tidak bisa bertobat lagi sekalipun mereka menyesali dengan sungguh-sungguh dosa mereka, ya, karena mereka sudah ada dalam penghukuman mereka. Nah, yang kedua, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Yesus turun ke bumi paling bawah, atau Yesus turun ke dalam kerajaan maut, maka kita perlu memahami dalam Efesus 4 ayat 8 sampai ayat 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan
Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. 9. Bukankah ia telah naik, bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi dari semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Artinya, Yesus turun ke bumi paling bawah, artinya Yesus sudah masuk ke dunia orang-orang fasik. Yesus turun ke dunia orang mati atau jurang maut untuk menyatakan kuasanya yang menggenapi dan sekaligus berhadapan langsung dengan kuasa maut, dan ia menang melalui kebangkitannya. Yesus turun ke bumi paling bawah atau ke dunia orang mati, artinya Yesus masuk ke tempat orang fasik atau dalam bahasa Yunani-nya disebut abyssos atau ke jurang maut. Yesus turun ke jurang maut tujuannya untuk menggenapi kuasanya, sekaligus dia langsung berhadapan dengan kerajaan maut, ya, berhadapan langsung dengan iblis, dan Yesus menang. Ya. Yesus menang, dan itu dinyatakan dengan kebangkitannya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dan mengalahkan iblis. Dari sinilah nyata keselamatan kita sudah terjamin di dalam Tuhan Yesus. Mengapa keselamatan kita sudah terjamin dan kita sudah diperdamaikan dengan Allah? Itu karena darah Tuhan Yesus yang tercurah menggenapi seluruh kurban-kurban yang sudah ada, baik dari sejak zaman Adam maupun sampai zaman Yohanes Pembaptis. Seperti dikatakan dalam kitab Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia musnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi tujuan Yesus turun ke dalam kerajaan maut adalah yang pertama, untuk melepaskan roh-roh yang ada di penjara. Ini kita lihat 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh-roh itu ia juga memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di penjara. Yang kedua, tujuan Yesus masuk ke dalam kerajaan maut untuk melebur dia yang menguasai maut, yang tinggal di kerajaan maut. Ini kita bisa lihat dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ketiga, tujuannya adalah untuk menghancurkan atau memporak-porandakan kekuatan iblis yang ada di kerajaan maut. Saudara, jadi melalui turunnya Yesus ke dalam kerajaan maut, itu sudah mengobrak-abrik kuasa maut, kuasa iblis, dan kuasa kematian sudah dikalahkan. Yesus juga telah memegang kunci kerajaan maut atas kematiannya. Hal ini bisa kita lihat dalam Wahyu 1 ayat 18. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kerajaan maut tidak berkuasa lagi atas kehidupannya.
bahkan maut tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Karena Tuhan Yesus telah menjaminkan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus datang ke kerajaan maut atau ke bumi paling bawah, itu adalah untuk menggenapi janji-janji kedatangan Mesias kepada orang-orang fasik, tetapi bukan lagi untuk mereka menjadi percaya atau bertobat kepada Tuhan Yesus, tapi supaya mereka menyadari bahwa apa yang pernah dijanjikan Allah itu digenapi. Demikian juga Yesus turun juga ke tempat orang-orang saleh yang ada di Hades, namanya Pardes atau Firdaus, adalah untuk membawa orang-orang saleh masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu membangkitkan mereka. Dalam Matius 27 ayat 51 sampai ayat 53 kita baca, dan lihatlah tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52, dan kuburan terbuka, dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Turunnya Tuhan Yesus ke dunia orang-orang saleh ini tujuannya untuk menggenapi janji kedatangan Mesias yang datang untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang telah beriman kepada Tuhan Yesus sejak dari zaman Adam sampai dengan zaman kedatangan Tuhan Yesus yang mati. Hal ini penggenapan janji Allah akan kedatangan penebus dan penyelamat yang melepaskan manusia dari dosa, maut, dan iblis, yang melepaskan manusia dari dosa, maut, dan iblis yang tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 15. Yang dimateraikan dengan tanda darah. Ini kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 21. Karena itu, Yesus turun ke dalam kerajaan maut, atau Yesus ke dalam Firdaus atau tempat-tempat orang saleh. Itulah menggenapi janji Tuhan Yesus. Katakan dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Orang-orang saleh yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Hal ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 39, ayat 40, ayat 44, dan ayat 54. Terbukti dengan jelas dan terbukti dalam Alkitab bahwa keselamatan dijamin dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut memperingatkan kepada kita bahwa nanti pada akhir zaman Tuhan Yesus akan datang dan iblis akan dilemparkan kepada belerang yang menyala-nyala. Itu kita bisa lihat dalam Wahyu 20 ayat 13. Disinilah nanti akan terjadi siksaan api neraka yang kekal. Orang-orang fasik yang ada dalam kerajaan maut atau abisos akan dilemparkan ke dalam api neraka ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hal ini bisa kita lihat dalam Matius 25 ayat 41 bunyinya, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai engkau orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal,
yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jadi inilah pengertian iman Kristen yang jelas tentang makna Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Jadi karena Tuhan Yesus sudah turun ke dalam kerajaan maut, maka siapa yang sudah menerima penebusan dari Tuhan Yesus, maka maut tidak akan berkuasa lagi di dalam kehidupannya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa mengalami kematian, tetapi mereka boleh hidup di Firdaus seperti di dalam kerajaan surga. Firdaus menjadi miliknya, tetapi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, maka orang-orang saleh yang tinggal sementara di Firdaus akan dibawa ke surga. Terima kasih saudara, demikianlah tema makalah saya tentang Yesus turun ke dalam kerajaan maut yang boleh saya buat. Ya, terima kasih. Kalau ada kekurangan atau kekilapan saya minta maaf. Kiranya makalah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.